minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin. Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Al-Ma'sumin Al-Muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua kembali di kajian fikih kita ini. Sekarang masuk bab E, darah, jadi najis E. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Darah. Sekarang darah. Satu, darah manusia dan darah setiap hewan yang berdarah memancar, yakni nafsus sa'ilah. Itu apa hukumnya? Adalah najis, baik yang berdaging haram maupun halal. Nah, jadi kalau kencing atau kotoran itu kan yang najis hanya yang berdaging haram, ya, dan nafsu sa'ilah. Tapi di sini pokoknya nafsu sa'ilah saja sudah ukurannya. Ini berdarah memancar. Jadi kalau disembelih darahnya muncrat, menekan keluar. Nah, dagingnya, yakni binatangnya haram atau tidak, itu tidak ada urusan. Pokoknya darahnya najis. Itu poin 1 tentang darah. Poin 2, darah yang tertinggal di tubuh hewan setelah disembelih adalah suci. Nah, kan darah najis toh. Nah, tapi kalau setelah disembelih yang tersisa di badan itu adalah suci. Tapi di sini tidak rinci. Karena ini kan kitab disusun, dirangkum dari tanya jawab. Jadi kalau tidak ditanya, nggak dijawab. Nah, kalau di kitab yang memang dibuat dari awal oleh marja'nya, itu akan terinci. Karena itu maka kita bisa memakai rincian kitabnya atau fatwanya Imam Khomeini. Bagi yang taklid, ridwanullah ta'ala alaih, bagi yang taklid kepada rahbar hafizahullah sekalipun. Bagaimana rinciannya? Darah yang tertinggal di tubuh itu dihukumi suci manakala beberapa syarat ini dipenuhi. Ya, 1, waktu menyembelih binatangnya, perhatikan baik-baik nih. Mungkin Idul Adha atau menyembelih, atau menyembelih ayam tiap hari barangkali. Nah, itu harus sejajar. Kalau kepalanya di atas, maka darah yang kembali itu masih bisa dihukumi tidak suci, yang di tenggorokan itu terutama. Nah, walhasil supaya tidak repot, saya tidak mau merinci jauh karena saya juga ingatnya global. Itu harus datar kepala dan tubuhnya. Tubuhnya datar ya, jangan ke atas, miring ke atas gitu. Datar. Yang kedua juga, darahnya tidak ada kembali di akhir nafas terakhirnya. Begitu hati-hatinya. Jadi
apa namanya, kalau kita ngelihat misalnya ketika misalnya gitu ya, menderu gitu anunya, sapinya itu lagi menghirup udara atau bagaimana, walhasil darahnya kembali terus mati. Nah itu seingat saya tidak dihukumi suci darah yang kembali itu. Tapi ini jarang terjadi. Jadi pokoknya rata saja, tubuhnya rata, begitu juga antara tubuh dan kepalanya rata, maka darah yang tersisa di tubuh itu suci. Akan tetapi darah yang keluar dari sembelihan, darah yang tersisa di sembelihan itu disucikan dulu. Jadi kalau menyembelih ayam, itu harus disucikan dulu darahnya, karena najis yang mengenai kemana-mana, ke bulunya apa semua itu. Kenapa bulunya disucikan? Iya, karena nanti kalau tidak disucikan menajisi yang lain. Kecuali kalau misalnya tidak dimasukkan ke air panas, atau dimasukkan ke air panasnya juga najis, tidak ada masalah. Tapi nanti baru disucikan ayamnya setelah bulunya dicabut misalnya, tidak ada masalah. Tapi air panas itu menjadi najis dan menajisi apapun yang dikenai oleh air panas itu. Jadi sebaiknya, sebagaimana yang umum juga di masyarakat Syiah, sebelum mengerjai yang kedua, setelah nyembelih itu, apakah mau menguliti kah kulitnya kalau itu sapi atau kambing, atau mau mencabuti kah bulunya kalau itu ayam, maka setelah disembelih, sebelum diapa-apain disucikan dulu. Pisaunya, tangannya, bulunya yang dikenai, tubuhnya yang dikenai, terus bekas lehernya yang bekas sembelihan itu disucikan dulu. Disemprot dengan air kur sampai hilang darahnya itu. Nah, jadi semua hilang, sudah tidak berhubungan lagi dengan najis, dengan darah. Baru itu kalau ayam dimasukkan ke air panas, dicabuti, ya masuk air panas itu sudah tidak, air panasnya tidak menjadi najis. Kan air panasnya sebaskom ya, sepanci, tidak satu kur. Nah, jadi biar sepanci sudah tidak najis karena tidak ada darah lagi. Kecuali darah di dalam tubuhnya, tidak ada masalah. Jadi misalnya setelah antum sucikan itu semuanya, termasuk bekas sembelihannya udah disucikan, seperti kambing, ayam dan seterusnya, lalu digantung. Lalu ada darah lagi netes, itu sudah tidak suci, tidak najis lagi, itu sudah. Gitu ya, mudah-mudahan dipaham. Jadi darah yang setelah disucikan tempat penyembelihannya itu, kalau kita tidak melihat bahwa di nafas terakhir ada darah yang kembali, maka darah di dalam tubuh itu sudah jadi suci. Sekalipun belum dikuliti dan belum dicabuti. Misalnya kambing setelah disucikan, atau ayam setelah disucikan semua itu, termasuk bekas sembelihannya, digantung. Lalu ada darah netes-netes, itu sudah tidak najis lagi. Begitu. Jadi yang dimaksud poin 2 ini, darah yang tertinggal di dalam tubuh hewan setelah disembelih adalah suci. Itu kerinciannya seperti tadi itu. Poin ketiga, bercak darah yang kadangkala terdapat di telur dihukumi suci, akan tetapi haram dimakan. Akan tetapi haram dimakan. Begitu aja kalimatnya. Akan tetapi memakannya adalah haram. Mungkin kurang bagus, tapi tidak salah terjemahannya. Akan tetapi haram dimakan. Sudah begitu saja. Bercak darah yang terkadang terdapat di telur dihukumi suci, akan tetapi haram dimakan. Sebentar dulu saya lihat di perbedaan fatwa. Saya mau kasih contoh ke antum nih. Perbedaan fatwa nih ya. Jadi di dekat saya ini
berbagai fikih ada. Fikihnya Rahbar aja ada sekitar 4 macam atau 5 bahkan. Jadi itu yang sering saya katakan harus teliti segala macam begitu. Ada lagi kitab yang hanya menyebutkan rincian perbedaan. Ini kebetulan lagi masalah membahas bercak darah yang ada di telur. Ini ya saya sebutkan ya. Contoh masalah betapa ruwetnya fikih ini. Nah, jadi antum harus hati-hati, jangan nyepelein, dihafalin di rumah, didiskusikan dengan teman. Diskusinya kalau berbeda pendapat, tidak apa-apa sampai ngotot. Kalau belum jelas kesalahannya, begitu membela diri. Kalau belum jelas, belum tahu, belum jelas kesalahan dirinya, tidak apa-apa diskusi begitu. Itu lebih mendalam nanti, lebih menancap dalam hati, dalam jiwa. Nah, kalau fikih ini gagal, antum gagal jadi muslim, gagal jadi syiah. Pemahamannya gagal sudah jadi muslim, gagal jadi syiah. Kalau pemahamannya benar, belum tentu berhasil dari jadi syiah atau jadi muslim. Karena harus diamalkan dulu. Tapi orang beramal tanpa ilmu, jelas gagal sudah. Itu jangan diragukan, itu sudah. Dan kita sudah bahas taklid tuh tempoh hari. Contoh nih ya, khundoh hilituk mimur. Ya ini bahasa Farsi ini, bukan bahasa Arab. Darah di dalam telur. Ada 4 macam perbedaan. Satu pendapat seperti ini. Secara ihtiyat wajib, tidak boleh memakan telur yang ada darahnya. Wali agar khundar zade boshad wafusi on kore nasude sepidi etuk memor fokus. Nah, kan dibilang tadi tidak boleh secara ihtiyat wajib, tidak boleh, yakni haram memakan telur yang ada darahnya. Akan tetapi kalau darahnya itu ada di hitamnya dan mana ada hitam telur? Ada di kuningnya maksudnya. Akan tetapi kalau darahnya itu ada di kuning telur dan kulit ari daripada kuning itu belum pecah, belum robek, maka putih telurnya suci dan boleh dimakan sudah tentu. Ini pendapat pertama. Siapa yang berpendapat seperti ini? Ayatullah Aroki, Ayatullah Tabrizi, Ayatullah Hui, Ayatullah Zanjani, Ayatullah Sofi, Ayatullah Gulbagani, Ayatullah Bahjat. Nah, jadi telur yang ada darahnya tidak boleh dimakan. Tapi kalau ada di kuningnya dan kulit ari kuningnya itu belum robek, maka putihnya suci. Putih telurnya suci. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, darah yang ada di dalam telur tidak najis, tapi haram memakannya. Nah, beda. Kalau tadi kan ihtiyat wajib, hati-hati wajib, haram. Kalau di sini enggak, fatwa sudah. yakni haram. Tidak najis tapi haram dimakan. Dalam kurung, penjelasannya, hati-hati sunnah hati-hati sunnah zardei ke khundar onas ijtinab jawad.
Ah, aha, berarti ada 5 pandangan ini. Jadi kalau begini dulu, tidak najis tapi haram dimakan. Nah, siapa yang berfatwa begini? Ayatullah Khamenei, terus Ayatullah Sistani. Nah, ini yang kita lihat nih sekarang, bercak darah yang kadangkala terdapat di telur dihukumi suci, akan tapi haram dimakan. Begitu. Nah, ini pandangan kedua. Pandangan ketiga, hati-hati sunnah menjauhi kuning telur yang ada darahnya. Ini pandangannya Sistani. Kalau tadi kan Ayatullah Khamenei, Ayatullah Sistani. Nah, untuk Ayatullah Sistani menghati-hati sunnahkan untuk menjauhi apa? Telur yang ada kuning telur yang ada darahnya, yakni kira-kira dihukumi najis, hati-hati sunnahnya mungkin begitu. Atau kalau diharamkan, karena tadi sudah difatwai haram, kerinciannya, kejelasannya biarlah di tempat lain saja, karena kita tidak menakiti beliau. Karena ini hati-hati sunnahnya kembali ke apa? Karena kan di sini di dalam kurungnya dikatakan hati-hati sunnah harus menjauhi kuning telur yang ada darahnya. Nah, menjauhi di sini apa maksudnya? Menjauhi dari najisnya atau menjauhi makannya? Sebab dalam fikih ketika dibilang menjauhi bisa dua-duanya, bisa menjauhi najis, bisa menjauhi haram. Jadi bisa menjauhi najisnya, bisa menjauhi memakannya. Sementara di atas sudah diterangkan apa? Najis dan haram dimakan. Nah, berarti mungkin najis nis ya, tidak najis. Subhanallah. Jadi tidak najis, tetapi haram dimakan. Berarti yang dihati-hati sunnahkan di sini apanya? Kira-kira najisnya. Iya, karena kalau haramnya sudah jelas haram. Lalu masih dihati-hati sunnahkan untuk dijauhi, yakni dijauhi dimakan. Kan tidak mungkin. Orang sudah difatwai haram, tapi kalau najis, difatwai tidak najis. Kalau saya bilang najis tadi salah, yakni telur yang ada darahnya tidak najis tapi haram dimakan. Begitu. Nah, tapi ketika diterangkan lagi hati-hati sunnahnya, dijauhi berarti dijauhi dari sisi najisnya. Jadi dianggap najis, begitu. Jadi menurut Ayatullah Sistani, darah yang ada di dalam telur itu tidak najis, tapi hati-hati sunnahnya najis. Dimakan haram. Kalau rahbar tidak najis dan haram. Begitu. Ini pendapat 2 dan 3 ya. Pendapat 4. Najis nih, tidak najis. Akan tetapi, hati-hati wajibnya, jangan memakan. Tidak boleh memakannya. Akan tetapi, kalau dikocok-kocok itu telurnya, lalu darahnya hilang, maka tidak masalah lagi memakannya. Nah, jadi darah yang ada di dalam telur itu tidak najis, tapi hati-hati wajib, haram dimakan. Tapi kalau dikocok-kocok sampai hilang, atau ya dibuang darahnya, lalu dikocok-kocok, atau dikocok-kocok dengan darahnya sampai darahnya itu hilang, karena bercampur dengan kuning telur dan putih telurnya itu udah nggak nampak lagi darahnya itu, maka selain suci, sebagaimana hukum awalnya suci,
itu juga halal dimakan. Siapa yang berfatwa begitu? Imam Khomeini dan Ayatullah Fadil. Begitu. Makanya karena saya taklid ke imam, jadi kalau ada darah, tinggal diambil darahnya, dibuang, dikocok-kocok, sudah dimakan. Jangankan dibuang, tidak dibuang juga tidak masalah kalau dikocok-kocoknya sampai hilang darahnya itu. Ini pendapat ke berapa? 4. Pendapat kelima, hati-hati wajib najis. Oh, dahsyat ini. Pendapat kelima. Berat banget. Hati-hati wajib najis. Jadi kalau kalau lagi mau bikin kue nih kan, lebaran nih, dipecah, sudah 5 telur dipecah, telur ke-6 dipecah, terus ada darahnya, nyampur lagi ke yang 5 itu, najis semua. Nah, kalau yang tidak najis tapi haram dimakan, ya tinggal dibuang aja itu kan. Jadi tinggal dibuang aja telurnya yang yang ada darahnya itu. Kalau tidak najis. Secara hati-hati wajib najis. Dan memakannya sudah tentu haram. Siapa ini? Ayatullah yang masih hidup sekarang, yaitu Ayatullah Makarim Shirazi dan Ayatullah Nuri Hamadani. Begitu. Ini contohnya. Belum lagi bahsul khorijnya. Oh, kalau bahsul khorijnya pakai dalilnya lagi. Oh, dalil ini, dalil itu. Debat sini, debat situ. Begitu. Jadi tidak mudah. Fikih tidak mudah. Ya, makanya kita harus berdalil dengan fikih. Kalau bukan mujtahid, dalilnya apa? Mujtahid. Makanya merujuk ke marja itu. Kalau bukan mujtahid, kalau mujtahid dalilnya ya Quran, hadis dan lain-lain, sebagaimana yang ada diterangkan dalam kitab-kitab seperti akal dan misalnya ijma, tapi masih ada ikhtilaf. Walhasil saya tidak mau nerangin ini tentang ijma ini. Nah, jadi ini contoh. Jadi sudah ada berapa itu pandangan? Jadi tentang darah yang ada di dalam telur ada 5 pandangan. Bayangin tuh. Jadi berat belajar. Jadi antum harus berat-berat juga belajarnya, ngapalin tuh. Begitu ya. Jadi bercak darah yang ada di dalam telur dihukumi suci, akan tapi tidak boleh memakannya. Jadi antum yang umumnya taklid ke rahbar masih agak ringan. Caranya supaya tidak pusing kalau mau bikin kue. Kalau tidak mau pusing cara buangnya bagaimana, mencampur sedikit saja tidak boleh, ya kan? Jadi antum mecahinnya jangan langsung ke baskom. Jangankan mau buat kue, mau sehari-hari saja juga begitu. Kalau tidak mau goreng 1 telur, misalnya mau goreng 5 telur sekaligus, mau didadar misalnya, atau mau buat kue. Nah, pecahin dulu di tatakan gelas itu yang kecil, atau di piring, terserah, sendiri-sendiri. Begitu tidak ada darahnya, taruh di baskom atau di mangkok yang ingin dicampur dengan rempah-rempah atau bumbu segala macam. Jadi mecahinnya sendiri-sendiri dulu. Ketika diperiksa tidak ada darah, masukin ke tempat bejana yang mau dikocok itu. Begitu juga kalau mau buat kue. Nah, begitu ada darah, langsung buang. Ahlan wa sahlan, rezekinya binatang. Begitu. Nah, tapi tidak najis ya. Karena antum taklid ke rahbar. Begitu ada darah, langsung buang. Begitu saja. Nah, tapi kalau diceplok atau dipecahkan bercampur langsung, kalau 5 telur sudah dipecah, lalu telur ke-6 dipecah, ya, tidak najis. Tapi begitu dipecah, langsung pecah di sana.
bercampur dengan yang 6 telur, susah memisahnya itu kan. Sementara telur kan lembek, tidak padat, susah memisahnya. Walaupun tidak najis, tapi bagian yang termakan nanti haram. Jadi bagusnya ibu-ibu kalau kerja atau bapak-bapak kasih tahu ke ibunya, itu pecahinnya satu-satu di tempat yang berbeda. Baru kalau tidak ada darahnya, setelah diperiksa dicampur, tidak ada masalah. Saya masuk tanya jawab aja ya, enggak apa-apa. Teman-teman? Oke, Palu. Iya, Ustaz. Oke, Jakarta. Oke, baik Jakarta. Oke ya, sebelum memulai ini saya tutup dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sebelum masuk pertanyaan, sekali lagi saya selalu minta kehalalan. Kalau misalnya ada marah-marah lah dan segala macam nada yang tidak enak, jadi tolong dihalalin selalu, dan saya juga halal selalu walaupun antum nggak punya salah. Tapi usahakan untuk maju terus ya. Jadi kalau saya ngeritik, itu diperhatikan baik-baik supaya ya sedikit-sedikit jadi bukit begitu. Nanti insya Allah kita jadi semakin sempurna di mata Allah insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tolong halal-halalan itu sampai mati kita halal-halalan ya. Saya juga begitu. Gitu. Saya mohon ke antum dihalalin sampai mati. Berat di akhirat itu. Mukmin itu luar biasa, terhormat sekali. Sampai ada riwayat yang pernah saya dengar, yakni dosa menyakiti hati seorang mukmin itu lebih besar dosanya dari menghancurkan Ka'bah. Seingat saya begitu. Makanya kalau saya selalu mengemis maaf itu bukan dibuat-buat, memang tolong dimaafin betulan. Saya memohon dengan betul dan tolong dimaafin juga secara betul-betul. Syukur kalau didoakan juga, sebagaimana insya Allah saya setiap hari juga mendoakan antum. Kalau keharam selalu ingat antum. Kalau malam-malam besar kayak malam Lailatul Qadar juga begitu. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa saya juga diingat seperti itu. Saya tidak mengharuskan antum seperti itu, tapi yang sangat saya mohon adalah maafnya selalu, halalnya selalu, dan kalau bisa juga doanya selalu. Hajat saya yang paling utama satu, yaitu ingin diterima Allah. Sudah. Yang lain-lainnya boleh antum doain, apa saya sehat, saya cukup makan. Oke, sudah dipaham. Pertanyaannya adalah, saya ulang karena supaya didengar yang lain dengan baik. Bagaimana hukumnya makanan yang dibuat oleh orang kafir? Kafirnya kayak Buddha lah, kayak Hindu. Kalau ahlul kitab kan mungkin masih kurang ekstrim. Karena ahlul kitabnya, tapi kalau ada binatangnya tetap haram ya ahlul kitab. Hampir sama jawabannya sebenarnya kalau masalah makanan nih. Antara ahlul kitab dan bukan ahlul kitab. Karena sembelihan ahlul kitab juga tidak boleh dimakan. Begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, apa hukumnya makanan yang dibuat oleh pabrik, dibuat oleh orang kafir, tapi pabrik
Jadi tidak dibuat oleh tangan. Jawabannya adalah satu. Sorry. Jawabannya adalah makanan itu halal kalau satu, dibuat dengan mesin dan yakin dan tidak yakin disentuh oleh tangan. Jadi makanan yang dibuat oleh orang kafir di pabrik itu hukumnya halal dengan syarat satu, dibuat oleh mesin dan tidak yakin disentuh oleh tangan juga. Ya kan ada yang mesin tapi juga tangan. Nah, ini mesin saja, tangannya tidak yakin. Jadi tidak harus yakin tidak dengan tangan. Beda ya. Tidak harus yakin tidak dengan tangan. Jadi kalau sudah dengan mesin, cukup ragu saja dengan tangan itu sudah dihukumi suci dan halal. Ini syarat pertama, tapi asal memenuhi syarat lainnya nanti. Jadi syarat pertamanya adalah apa? Dibuat oleh mesin dan tidak yakin disentuh juga oleh tangan. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, tidak ada kandungan dari binatang. Tidak ada kandungan dari binatang. Begitu. Yakni baik binatang halal atau binatang haram. Kecuali kalau binatangnya itu ikan atau belalang. Jadi ikan dan belalang karena dia tidak perlu penyembelihan, maka dikecualikan dari syarat kedua. Apa syarat keduanya? Tidak mengandungi bahan yang dari binatang, baik binatang haram atau binatang halal. Baik binatang haram atau binatang halal. Kecuali belalang karena halal ya. Kecuali belalang dan ikan. Ini tidak ada di fikih nih. Fikihnya cerai-berai. Saya simpulkan untuk antum. Begitu. Karena yang dimaksud di fikih tidak ada binatang, itu maksudnya binatang yang disembelih. Yang perlu tazkiyah, yang perlu penyembelihan. Nah, tapi kalau belalang ikan itu kan cukup mati di atas air, sudah. Kalau ikan ya, kalau ini juga belalang tidak perlu disembelih. Syarat ketiga apa? Tidak mengandungi bahan-bahan yang najis. Begitu. Kurang lebih 3 syaratnya. 1, dibuat mesin dan tidak yakin disentuh tangan. 2, tidak mengandungi bahan binatang. 3, tidak mengandungi bahan yang najis. Begitu. Mungkin syarat yang keempat. Syarat yang keempat, tidak yakin pabriknya itu najis. Kok ada pabrik najis? Iya ada. Nah, ini karena praktek ya. Apa itu pabrik najis? Yaitu pabrik yang membuat bir. Lalu dia juga membuat minuman selain bir. Nah, berarti kan najis itu pabriknya. Misalnya minuman bir tidak beralkohol. Dibuat di pabrik bir yang beralkohol.
Nah, berarti sekalipun minuman itu tidak beralkohol, bir yang tidak beralkohol ini tetap haram dimakan, haram diminum. Kenapa? Karena dibuat di pabrik yang membuat bir yang beralkohol, yang memabukkan. Beralkohol maksudnya yang memabukkan. Nah, dengan demikian maka bir yang tidak beralkohol ini pun najis, tidak boleh diminum. Kecuali kan yang bisa membatalkan hukum itu yakin kepada hal lain. Makanya kalau yakin dibuat di pabrik lain, itu masalah lain. Berarti suci. Begitu ya. Itu kurang lebih syaratnya 3. Oh, 4. Oke. Atau misalnya gini, Indomie. Nah, ini musibah juga ini. Indomie Thailand. Nah, ini musibah. Kadang-kadang di kom kan ada pelajar dari Thailand tuh. Nah, sering juga bawa mie Thailand. Mie rasa tom yum. Persis kayak Indomie itulah, tapi buatan Thailand. Nah, itu hukumnya bagaimana? Itu dilihat dari bahannya. Kalau bahannya tidak ada binatangnya, halal. Kalau pokoknya 4 syarat tadi itu. Nah, tapi kadang-kadang dia ini mie sayur umpamanya. Tapi dibuat di satu pabrik dengan yang ada binatangnya. Berarti pabriknya udah najis. Jadi pabriknya yang membuat dengan rasa kari, misalnya kari ayam. Nah, berarti kan najis tuh. Nah, pabrik itu juga membuat rasa misalnya udang, rasa sayur, vegetable, rasa sayuran, tetap saja haram karena najis. Nah, akan tetapi, nah ini pelik nih Thailand. Akan tetapi katanya sudah masyhur di sana, sudah diketahui umum dan diawasi juga oleh ulama di Thailand bahwa yang berlabel halal itu semuanya dibuat oleh pabrik yang ditangani oleh pegawai-pegawai yang muslim. Begitu. Jadi dari penyembelihannya, pokoknya semua yang kerja juga muslim. Jadi kira-kira mungkin dibuat di misalnya di selatan ya, di Patani atau di mana, di Satun, di Naratiwa atau di mana walhasil daerah-daerah yang selatan yang muslim. Nah itu berarti kalau memang uruf dan sudah diketahui sedemikian rupa secara umum, semua orang tahu hal itu dan dapat memang diyakini, maka berarti makanannya mie-nya itu halal. Namanya bukan Indomie ya. Apalah mie apa gitu. Tapi sama dengan Indomie itu. Sudah. Anda rasa sudah kepanjangan ini juga. Menoki ke Tangerang. Silahkan Tangerang, pertanyaan. Tangerang itu tadi sebenarnya saat yang penjelasan tentang zakat dan ini pada unit zakat. Oke. Tangerang bertanya, pertanyaannya tadi sebelum dimulai, waktu masih persiapan, bertanya tentang zakat. Nah, bagaimana dengan zakat? Apakah pokoknya bertanya tentang zakat mau titip ke saya. Begitu, tapi maksudnya saya yakin seperti ini maksud pertanyaannya. Bagaimana dengan zakat? Yakni penyalurannya dan segala macam, niatnya, penyetorannya. Kurang lebih begitulah. Kalau benar perkiraan saya ini, benar tidak benar saya mau jelaskan ini karena bermanfaat untuk semua kita. Jawabannya adalah 1, zakat itu wajib bagi yang berkemampuan. Berkemampuan di sini yakni tidak fakir dan tidak miskin. Yakni apa? Yakni memiliki belanja setahun, baik berupa uang tunai atau pekerjaan tetap. Jadi kalau sekalipun tidak ada uang di tangan sekarang, tapi dia mampu, dia punya pekerjaan tetap yang mencukupi, maka wajib dia berzakat. Jadi pergi mengambil hutang ke orang.
Misalnya begitu. Jadi yang wajib ini adalah orang yang mampu. Mampu yakni memiliki belanja setahun atau memiliki belanja setahun baik berupa uang tunai atau pekerjaan yang tetap. Pekerjaan tetap yang mencukupi. Ada pekerjaan tetap tapi tidak mencukupi, itu tidak wajib dia berzakat. Sunnah saja berzakat. Itu pertama. Yang kedua, siapa saja yang dizakati oleh mukallaf yang wajib zakat ini? Yang wajib dizakati adalah dirinya dan orang-orang yang dalam dan dalam apa istilah Indonesianya? Yang dalam tanggung jawabnya, begitu. Dirinya dan orang-orang yang dalam tanggung jawabnya. Seperti anak, istri, pembantu, bahkan tamu yang datang sebelum maghrib waktu malam Id sampai ke malam Id dan makan di situ. Nah, itu termasuk yang ditanggungi oleh yang punya rumah. Kecuali kalau yang tamunya bilang, saya tidak usah dizakati, saya mau zakat sendiri. Nah, itu tidak apa-apa. Jatuh tanggung jawab tuan rumahnya. Jadi, zakat wajib bagi yang mampu yakni memiliki belanja setahun baik berupa uang tunai atau pekerjaan tetap yang penghasilannya cukup. Dua, yang wajib dizakati adalah dirinya dan orang-orang yang dalam tanggung jawabnya. Tiga, ukurannya kurang lebih 3 kilo kalau tidak salah ya. 3 kilo kalau nggak salah. Nanti insya Allah melalui WhatsApp mungkin antum bisa tanya ke saya. Sebentar dulu dilihat saja. Tapi harganya ya nanti dilihat lagi. Padahal saya tahu 3 kilo, tapi takut salah. Jadi dilihat lagi. Ada keraguan sedikit, tidak boleh nekat. 3 kilo, betul. Jadi kurang lebih 3 kilo. Mungkin ada yang bayar 3,5 kilo. Tidak ada masalah, 3 kilo lah kurang lebih ukurannya itu ya. Nah, kapan diberikan? Waktunya di malam Id, di malam Lebaran, atau sebelum sebelum sholat Id. Begitu. Tapi kalau belum bayar, ya kapan saja. Tidak perlu diniatkan qadha atau ada qadha, yakni melakukan sesuatu di luar waktunya, ada melakukan sesuatu di dalam waktunya. Tidak perlu diniatkan ada atau qadha. Adaan atau qadhaan, tidak perlu. Pokoknya rojaan sudah sesuai apa yang dimaksudkan, yang diinginkan Tuhan. Kalau qadha ya qadha, kalau roja ya roja. Tapi kalau ya mutlak lah, walhasil qurbatan ilallah, begitu saja. Kalau lambat. Nah, bagaimana kalau membayar sebelum waktunya? Boleh, tapi dititip. Misalnya ada orang fakir bilang, ini zakat saya dan keluarga, saya kasih sekarang, tapi ini titip. Nanti kamu pakai di malam Lebaran sebagai zakat fitrah saya. Begitu. Nah, terus bendanya selain 3 kilo boleh juga diganti dengan uang. Ini seukuran 3 kilo beras. Yang paling bagus adalah sesuai dengan yang kita makan sehari-hari. Beras apa saja boleh. Yang murah, yang mahal, yang sedang. Tapi kalau kita biasa yang mahal, dianjurkan, tidak wajib ya, dianjurkan yang mahal itu. Terus apa lagi? Nah, kalau membayar sebelum Lebaran,
maka diniatkan titip. Nah, lalu antum bilang ke yang dikasih, kalau ini zakat saya dan kamu boleh pakai, anggap begitu, syaratnya aja boleh pakai. Atau bahkan dipinjamkan juga bisa dipinjamkan, tapi nanti diniatkan bahwa pada malam lebaran itu sebagai zakat saya, begitu. Dan antum juga harus berniat loh, ketika malam lebaran atau besoknya sebelum sholat id, antum meniatkan diri apa? Sebagai zakat yang dititipkan itu. Begitu juga kalau dititipkan ke amil zakat. Ya, ini misalnya ke saya, mau dititip ke saya, itu juga boleh. Nomor rekening kan sudah pada punya kayaknya ya antum. Nah itu bisa juga, tapi sebutin lah, pokoknya uang yang masuk tidak disebut itu apa, tidak akan dikemana-manakan. Biar humus, biar zakat, biar kafarah, biar kodo atau apa, kodo orang tua misalnya. Kalau tidak disebutin di banknya itu, saya tidak akan pakai, tidak akan disalurin. Bukan tidak pakai, saya memang tidak pakai. Tidak akan disalurkan sampai kiamat. Kecuali ada pemberitahuan. Saya menyetor tanggal sekian, misalnya melalui WhatsApp atau email. Saya menyetor tanggal sekian, sejumlah sekian. Oh, apalagi ini zakat fitrah ini pusing. Karena banyak ukurannya yang sama. Nah, nanti kadang-kadang ada yang 200 ribu, 200 ribu, 200 ribu. Banyak itu. Di antara 10 200 ribu itu, satu di antaranya itu humus. Nah, pusing. Tanggalnya juga kadang-kadang sama. Nah, itu. Jadi usahakan sebut waktu di bank itu. Jadi jangan pakai ATM. Kalau ATM mungkin tidak bisa nulis keterangan. Jadi supaya tidak meruwetkan saya juga nggak apa-apa ruwet. Jadi kalau tidak teratasi ya saya biarin aja kalau tidak ada penjelasan. Tapi kalau antum mau bantu saya, sempatin ke bank. Karena di bank itu antum bisa nulis keterangan. Ringkes saja. Zakat 5 orang. Sudah. Humus. Apalagi kafara mengakhirkan kata kafara takhir. Nah, ini takhir gitu. Sudah ngerti itu. Kafara takhir itu berarti mengakhirkan qada puasa sampai melewati 1 tahun tanpa halangan. Atau misalnya kafarah puasa, nah itu sudah dimengerti, berarti membatalkan puasa dengan sengaja. Atau misalnya kafarah puasa atau kafarah untuk 60 orang miskin, nah itu lebih mantap lagi. Kafarah untuk 60 orang miskin. Nah, itu sudah dimengerti misalnya, kayak begitu. Jadi kalau antum mau titip ke saya, silahkan. Kalau bisa tulis keterangannya itu. Kalau tidak sempat, ya pakai WhatsApp. Kalau bisa email, karena saya membuat pembukuan tidak pakai HP. Pakai pakai komputer. Jadi saya supaya tidak ruwet, karena saya tidak punya sekretaris, tidak punya apa-apa. Istri saya juga sibuk di S2-nya, lagi menyusun tesis. Insya Allah kalau suatu saat sudah senggang, saya bisa minta tolong. Tapi saya kadang-kadang keuangan ini kerja sendiri, karena takut ada teman-teman yang tidak ingin diketahui orang. Kadang-kadang begitu. Jadi ada hal-hal yang misalnya keuangan yang mungkin agak rahasia, misalnya ini serahkan ke situ yang tidak ingin diketahui kecuali oleh saya. Makanya saya kadang-kadang memang lebih memilih kerja sendiri dalam hal-hal yang yang sangat peka itu. By the way, jadi kalau titip ke saya hukumnya seperti itulah. Apalagi sudah masalah zakat ini sudah tidak ada lagi kayaknya. Nanti tentang berapa jumlahnya, kalau mau dititip ke saya karena disalurkan di Iran, itu harus sesuai dengan harga yang ada di sini. Tapi biasanya tidak beda, bahkan mungkin lebih murah. Tapi tergantung keadaan, karena
barang bisa naik, bisa naik ya, susah turun tapi bisa naik. Barusan ada terbesit lagi. Siapa yang berhak mendapat zakat? Yang berhak mendapat zakat adalah orang Syiah. Begitu. Kalau tidak ada, boleh ke Sunni. Kita dulu saya lihat punya rahbar, kalau punya imam seperti itu. Kalau rahbar mengatakan apa? Diberikan kepada apa ini? Orang miskin yang mutadayyin. Coba saya lihat di perbedaan fatwa. Nah, nih. Penggunaan zakat fitrah. Zakat fitrah bisa digunakan kepada 8 bagian. Kepentingan umum, segala macam. Tapi hati-hati sunnah diberikan kepada orang fakir yang Syiah. Ini pendapat pertama. Siapa? Ayatullah Imam Khomeini dan semua maroji. Nah, yang fatwa kedua, zakat fitrah dipakai kepada 8 bagian. Ya, seperti kepentingan umum dan segala macam itu. Tapi hati-hati wajib diberikan ke orang fakir yang Syiah. Syiahnya juga 12 imam, sama dengan yang tadi itu. Yani yang pandangan pertama, apa? Zakat fitrah bisa digunakan kepada penyaluran zakat mal yang 8 bagian. Banyaklah penggunaannya itu, diantaranya orang fakir yang Syiah. Syiahnya 12 imam, bukan Ismailiyah. Nah, 2 saja bedanya di sini. 1 saja, yakni 2 pandangan saja, yaitu yang pertama, ihtiyat secara hati-hati sunnah diberikan ke orang fakir yang 12 imam, orang Syiah yang 12 imam. Kalau yang fatwa kedua, hati-hati wajib diberikan ke orang fakir yang Syiah 12 imam. Yang hati-hati wajib ini siapa? Ayatullah Sistani, Ayatullah Sofi, Ayatullah Gulbaigani, dan Ayatullah Makarim Shirazi. Tapi di sini, ya, di sini hati-hati wajibnya itu bukan kepada Syiahnya itu. Kalau Syiahnya sama. Jadi yang dimaksud hati-hati sunnah dan yang satu hati-hati wajib, itu maksudnya tidak diberikan kepada 7 bagian yang lainnya. Seperti kepentingan umum dan segala macam, hanya diberikan ke orang fakir. Tapi fakirnya ini sama, yaitu siapa? Syiah 12 imam. Begitu. Nah, jadi mengikut kepada kitab perbedaan fatwa ini yang ditulis oleh Fadlah Zaini, berarti harus Syiah 12 imam, begitu. Karena saya juga mengundang tamu untuk berbuka, ada Daud keluarga, Yusuf keluarga, dan Wahyu keluarga di bawah sana. Dan sudah adzan juga, saya tutup dengan paksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi thahirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek kami, mukminin mukminat, al-ahya minhum wal amwat, para kolega, para ulama, khususnya khususnya Imam Khomeini, berikanlah cahaya dalam kubur mereka dan pada ruh mereka. Amin ya rabbal alamin. Lindungilah kami dari segala keburukan, keluarga kami, kolega-kolega kami, mukminin mukminat, al-ahya minhum wal amwat. Ya, tidak ada yang amwat yang mau dimintai lindungan. Karena buru-buru ini.
lindungilah kami dari segala keburukan. Untuk orang mati juga bisa. Lindungilah kami dari segala keburukan. Keluarga kami, kolega-kolega kami, mukminin mukminat, para ulama, para meraji, terkhusus rahbar tercinta. Ya Allah, cepatkanlah datangnya Imam Mahdi. Salawatullah alaihi wa ala abaihi at-tahirin. Sampaikanlah salam tulus kami kepada beliau. Jadikanlah beliau imam kami yang meridhai kami, memaafkan kami, mensyafaati kami di dunia dan di akhirat. Dan jadikanlah kami syiah beliau yang hakiki, pembela beliau, dan kalau bisa ya Allah syahid dalam pangkuan beliau. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sampai jumpa 2 minggu setelah lebaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.